Ya, berbagai daerah masih berjibaku dengan angka penambahan kasus COVID-19 dan untuk mengelaborasi, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Halo, selamat sore Pak Yana. Selamat sore, Mbak. Pak Yana, ini berbagai langkah pembatasan sudah dilakukan oleh Pemkot, dalam hal ini adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi apa yang menjadi celah sehingga Kota Bandung malah sekarang menjadi zona merah, Pak Yana? Jadi memang karena di Kota Bandung siklus peningkatan COVID itu kan biasanya setelah libur panjang. Jadi memang ini kelihatannya pasca libur panjang kemarin, Idul Fitri, kemudian nyambung lagi ada Waisak, kemudian ada lagi libur tanggal 1 Juni. Jadi ini mungkin tadi dampak dari libur panjang ya, tapi mudah-mudahan lah kita dengan upaya-upaya kita, karena tempat hiburan, tempat wisata kita tutup, kemudian resto juga kafe semua hanya boleh take away, nggak boleh dine in, hanya sampai jam 19, mall, toko modern semua jam 19, banyak lah, MICE juga di hotel itu dilarang, kemudian pernikahan hanya boleh akad dengan 50 orang. Pembatasan-pembatasan ini kita lakukan terus, termasuk juga akses keluar dan masuk Bandung juga kita batasi, di dalam kotanya juga kita batasi pergerakan, karena kita menyadari penularan ini terjadi karena transmisi antar penduduk gitu. Jadi dengan dibatasinya pergerakan ini mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan terus gitu, Mbak Dea. Mbak Yana, selain mobilitas memang menjadi salah satu penyebab penularan, apakah di Kota Bandung sendiri proses tracing dan testing juga ditingkatkan sehingga yang terjaring, yang ketahuan positif lebih banyak begitu? Ya, Mbak, jadi kita itu untuk tes di Kota Bandung itu sudah melakukan sekitar 239.000, itu kalau nggak salah sekitar 9,56% dari jumlah penduduk. Jauh di atas ketentuan WHO, itu kan hanya 1%. Jadi tes di kita juga banyak, itu belum termasuk antigen. Antigen itu juga kalau nggak salah sekitar 136.000, 5,sekian%. Ini memang setelah tes, kemudian kita tracing, kemudian tadi treatment yang bergejala ini kita harapkan yang bergejala saja yang ke rumah sakit, tapi ternyata BOR di Kota Bandung juga ini sudah angkanya sekitar 96,8%. Jadi sementara kita juga terus menambah tempat tidur. Itu di di akhir Mei kalau nggak salah itu sekitar 1.400-an tempat tidur. Kemudian di minggu lalu itu kita udah di 1.800 tempat tidur kami siapkan. Terakhir kemarin itu sudah 2.111 tempat tidur. Kita terus tambah tempat tidur, tapi penambahan pasien yang harus dilayani oleh rumah sakit juga terus bertambah, Mbak. Kalau bed occupancy rate-nya sampai 96%, bagaimana proses screening pasien? Apakah gejala ringan dan sedang ini harus dirawat di lokasi atau di tempat yang sudah ditentukan oleh Pemkot, Pak? Jadi kami saat ini menghimbau akhirnya ke warga masyarakat. Jadi kalau yang memang gejalanya ringan itu ditangani oleh teman-teman di puskesmas, karena kita juga ada 80 puskesmas dan kita juga di 30 kecamatan, 151 kelurahan itu kita harapkan ada tempat-tempat isolasi mandiri. Alhamdulillah siap. Jadi yang tidak bergejala itu kita harapkan memang ditangani dulu di kewilayahan sehingga tadi tidak membebani rumah sakit. Dan sebagai informasi juga Mbak Dea, jadi Kota Bandung ini kan ya Bandung Raya lah pusat rujukan juga rumah sakit. Dari 29 rumah sakit rujukan COVID Kota Bandung ini tadi bornya kita 96 sekian persen. Itu 2.000 lebih tempat tidur yang terisi. Itu kan 50 sekian persennya warga Kota Bandung. 45 sekian itu luar Kota Bandung, karena satu keniscayaan lah, karena atas dasar kemanusiaan tentunya Bandung sebagai pusat rujukan dari wilayah-wilayah Bandung Raya, apalagi tetangga kita juga Kabupaten Bandung juga zonanya merah. Jadi ya tadi cukup banyak pasien-pasien rujukan dari wilayah Bandung Raya yang dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Bandung.
Artinya kalau ini kemudian Kota Bandung menjadi rujukan dari daerah-daerah penyangga atau daerah sekitarnya disebut Bandung Raya begitu, bagaimana pengawasan di perbatasannya Pak? Screening kesehatan yang dilakukan oleh Pemkot Bandung? Jadi kan rata-rata yang pasien yang dirujuk itu kan mungkin di wilayahnya masing-masing di Bandung Raya itu juga sudah di screening, Mbak. Jadi mereka akhirnya merujuk karena mungkin di wilayah Bandung Raya lainnya juga rumah sakit juga sudah penuh, akhirnya terpaksa dirujuk ke Kota Bandung, dan tentunya itu juga sudah hasil screening dari fasilitas kesehatan di wilayah Bandung Raya lainnya, Mbak. Pak, terakhir singkat saja, apa yang akan dilakukan Pemkot Bandung supaya angkanya bisa ditekan, bisa lebih rendah lagi? Jadi memang pembatasan tadi pergerakan manusia ini menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi kami menghimbau seluruh warga masyarakat, kelihatannya ini pola penyebaran virus corona COVID-19-nya juga cepat, dan itu banyak kluster keluarga. Jadi di satu keluarga itu bisa 6 orang, 7 orang. Jadi kami berharap betul-betul warga yang tidak memiliki keperluan, tidak usah beraktivitas di luar rumah, tetap di rumah saja, dan insya Allah kami seluruh pemerintah dan aparat kewilayahan akan mengawasi pergerakan masyarakat sehingga tadi bisa memutus mata rantai penyebaran yang ke depan yang lebih besar. Itu aja, Mbak. Baik, pergerakan manusia atau mobilitas warga ini akan dibatasi oleh Pemkot Bandung. Terima kasih Pak Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung, sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih, Mbak Dea.